Shalom, selamat pagi hamba-hambanya yang luar biasa, yang penuh dengan urapan Tuhan. Saya percaya pagi ini semua diurapi Tuhan dengan Roh Kudus yang ada pada kita semua. Terima kasih juga untuk Pastor Irma dan Pastor Andreas dan Pak Vincent dari Harvest juga yang memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk sharing mengenai firman Tuhan dan kesaksian yang akan saya berikan. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini. Saya percaya Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Sembunyikan saya di balik salib-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah itu yang membangkitkan roh kami Tuhan. Terus ada di dalam kuasa-Mu, di dalam arena-Mu Tuhan. Biarlah yang letih lesu juga Tuhan, Kau bangkitkan kembali Tuhan. Agar api ini terus menyala di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua apapun yang saya sampaikan, itu hanya semua untuk menyenangkan hati Tuhan dan daripada Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, urapi semua yang duduk, yang ada pada Zoom ini Tuhan. Biar mereka juga mendapatkan rema apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Sebelumnya, saya mengucap syukur juga untuk teman-teman yang bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya belum kenal maupun yang sudah saya kenal, terima kasih. Pagi ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan yang selama ini saya 2 minggu ini saya dapat berema-rema terus mengenai yaitu 1 Timotius 6 ayat 12 yang berbunyi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini sebelum saya share mengenai mengenai firman Tuhan ini, saya mau sedikit sharing. 2 minggu terakhir ini saya merasakan sebenarnya keletihan untuk fisik saya. Sebab setiap kali waktu saya mau tidur, saya mendapat telepon minta didoakan, dan itu bukan hanya midnight, tapi bisa dibilang sudah subuh, sudah pagi. Ada suatu saat saya tuh merasa, aduh Tuhan, saya tuh tired banget, saya lemah Tuhan, kayaknya saya nggak kuat deh Tuhan, masa saya harus terusan full 24 hours gitu kan. Tapi pada saat saya cuekin, saya mulai tarik selimut saya, itu tiba-tiba saya memeramkan mata saya melihat, saya berada di suatu state panggung, dan saya melihat ke depan itu banyak sekali jiwa yang merintih. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah ini isi hati-Mu yang Kau taruh di dalam isi hati saya, Tuhan? Saya tidak sanggup, Tuhan. Saya tidak kuat. Begitu banyak, sampai saya tidak bisa bilang, itu seperti gerombolan banyak sekali semut yang mencari jalan keluar dan tidak mendapatkan. Tuhan taruh di hati saya, you have to ready. Saya harus siap dalam keadaan apapun. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang, yes Lord, I'm ready. Saya siap Tuhan. Pakailah seumur hidup. Semasa Engkau memberikan saya kesempatan, saya masih bisa bernapas di dunia ini. Pakai saya Tuhan. Saat itu juga saya bangun. Tubuh saya merasa bugar. Saya merasa kuat. Walaupun itu bisa dibilang saya cuma tidur dalam 1 hari itu 1 atau 2 jam. Tapi saya merasa teriris hati saya pada saat Tuhan menunjukkan kepada saya. Begitu banyak tuaian, begitu banyak jiwa yang mencari kita semua. Tuhan cuma minta, are you ready? Apakah Anda siap menjadi anakku? Saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu berpikir, saya tuh capek Tuhan, saya tuh lelah, bukan hanya pelayanan, mungkin rumah tangga segala macam ya kan, banyak sekali. Tapi Tuhan mau lihat hati kita, kita harus siap.
Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, kita juga harus mengambil keputusan, komitmen. Kita harus siap menjadi anak Tuhan yang siap dipakai, terutama pada saat ini. Begitu besar kasih Tuhan terhadap kita. Dia memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Dia memberikan pandangan kepada saya. Dia kasih COVID seperti ini. Untuk dia karena mengasihi kita semua. Agar kita balik kepada Tuhan. Karena dia cuma bilang sama saya dalam hati saya merasa teriris. Saya bilang, Tuhan, Engkau begitu dahsyat luar biasa. Kenapa Engkau mau pakai saya orang biasa, Tuhan? Saya ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mungkin lebih hebat, lebih kuat. Tapi Tuhan berkata sama saya, karena kamu mau, karena kamu bersedia. Saya bilang, yes Lord. Karena semenjak saya ikut Kristus, saya sudah berkomitmen. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berkomitmen. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya, pertama saya ikut Tuhan, pertengahan saya ikut Tuhan, sampai akhir saya harus ikut Tuhan. Karena saya tidak mau separuh-separuh Tuhan. Karena Tuhan sudah menarik saya dari sekian banyak jiwa, saya bisa mengenal Tuhan Yesus, itu suatu anugerah buat saya. Saya cuma tiap hari berkata, Tuhan, buat hidup saya berkenan hari lepas hari dan mengasihi-Mu lebih, Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan tiap hari? Saya cuma bilang, apa Tuhan? Saya cuma bisa berjalan, Tuhan tunjukkan kepada saya. Tolong doakan ibu ini. Saya tidak kenal. Saya tidak mengerti. Gimana waktu saya baru mula-mula? You just follow what I say. Lakukan apa yang saya perintahkan. Saya lakukan. Saya cuma bilang, kebenaran waktu itu orang Chinese. Saya bilang, Ibu Tuhan Yesus mengasihi ibu. Tiba-tiba dia menangis, berseru, I need Lord. Saya perlu Tuhan. Di sini saya bilang, Tuhan, terus Tuhan, pakai saya. Semakin hari, saya semakin rindu untuk mencari jiwa. Dan Tuhan berkata, tuaian ini sudah penuh. Saya perlu gembala-gembala yang ready, yang siap. Saat ini saya berdoa untuk kita semua. Kita harus siap mengikut Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kalau Tuhan sudah perintahkan, kita siap. Jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada umatnya. Malah kita akan diberkati. Jangan takut. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, saya tidak sanggup. No, tidak seperti itu. Tuhan cuma lihat hati kita. Apakah kita mau melakukan kehendak Dia? Terutama pada saat ini, kita mau menginjili untuk orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau Anda mau, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, buka hati kalian, buka hati kita. Kita taruh di hati kita, Tuhan, saya mau, saya siap. Kita tidak akan pernah rugi. Karena semakin kita melakukan hal untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, disitulah api Tuhan terus membara di dalam jiwa kita. Pada saat kita mendoakan seseorang, itu akan terasa aura Tuhan. Akan terasa iman yang kita miliki itu semakin besar. Seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Di sini saya mau berkesaksian. Suatu hari saya tidur, setelah doakan orang, sampai pagi saya bilang, Tuhan, saya mau istirahat. Ya, setelah saya istirahat meramkan mata, saya melihat suatu ring, seperti pertandingan tinju. Di situ ada setiap orang sedang mengantri untuk naik ke stage itu, ke pertandingan ring itu, buat tinju. Ada satu lawan, ini sangat gelap, sangat hitam. Tiap orang naik, kepukul, jatuh. Pada saat itulah Tuhan mengirim malaikatnya, semua para pendoa untuk naik ke ring itu. Dan apa yang kita lakukan? Kita mensupport dia, mendorong dia, memberikan suatu energi, yaitu impartasi iman kepada mereka. Saat itu juga dia bangkit, dan dia bisa berperang melawan musuh atau lawan yang di ring itu. Saya bilang, Tuhan, wah, inilah yang saya lihat dalam penglihatan saya,
bahwa Tuhan mau kita sebagai pendoa, sebagai anak-anak Tuhan, jangan gentar, jangan takut. Mungkin pada saat di ring itu, walaupun kita sudah kasih support, orang itu jatuh lagi. Ya, karena Tuhan bukan ingin suatu mukjizat yang kita mau, tapi Tuhan mau pertobatan. Karena pertobatan itu yang memuliakan Tuhan, yang Tuhan inginkan dari setiap jiwa di muka bumi ini. Tuhan mau setiap jiwa itu balik kepada Tuhan, agar setiap jiwa ini bisa masuk ke dalam surga Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Di sini kita sebagai pendoa khususnya untuk orang-orang, janganlah kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan kok mujizat belum terjadi. Tuhan kok orang ini tidak sembuh. Tidak. Tapi kita mengarahkan, memberikan impartasi iman kita kepada mereka, agar mereka bisa melawan itu, lawan di ring itu, sehingga mereka tetap kuat dan terjadi pertobatan bagi kehidupannya. Dan saya juga bersyukur sekali saya bisa masuk dalam tim Harvest ini yang merupakan suatu kerinduan hati saya sudah lama sekali. Karena saya ingin sekali mempunyai suatu community yang lebih membangkitkan jiwa saya, membangkitkan roh saya, sehingga apa yang menjadi visi saya untuk menyelamatkan, untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan itu lebih bisa tersalurkan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Vincent dan Harvest Academy yang membuat saya lebih dahsyat, lebih kuat, lebih berapi-api, sehingga saya juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Di sini saya juga mau ingatkan untuk kita semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang penuh dengan urapan. Kita harus tetap semangat, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Tuhan sedang menanti kita semua untuk menuai. Begitu banyak tuaian yang sudah ready, yang sudah siap dituai. Asalkan kita mau, Tuhan memberikan jalan, membukakan jalan bagi kita. Dan saya juga mau di sini siapapun mungkin yang belum mengenal Tuhan Yesus, inilah saatnya kita semua bangkit. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itu saya yakin dan percaya. Karena saya merasakan itu. Dan saya percaya apa yang ada di hati saya Tuhan tanamkan ini adalah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau memang di Zoom ini masih ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, ayo sama-sama ikuti kami, berdoa bersama. Ikutlah Tuhan Yesus, karena hanya kepada Tuhan Yesus engkau diselamatkan, engkau dilepaskan, engkau disembuhkan. Karena itu mukjizat Tuhan, itu kuasa Tuhan, itu janji Tuhan kepada kita semua. Bahwa aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Asalkan kita mau bertobat, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya perlu engkau. Saya perlu engkau Tuhan saat ini. Bahwa saya lebih lagi mengenalmu Tuhan. Kalau memang ada saat ini, silakan buka mikrofon Anda. Kita sama-sama di sini banyak sekali hamba Tuhan. Kami akan mendoakan Anda. Apapun masalah Anda, baik itu sakit penyakit, keuangan ekonomi, rumah tangga, apapun itu, saat inilah waktunya. Tuhan akan menjamah Anda. Dan kami semua para pendoa yang ada di sini, kami juga akan mendoakan. Akan menerima impartasi iman. Ini waktu kita untuk bangkit, untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau memang ada, silakan buka. Kita akan mendoakan, baik itu sakit, keuangan, apapun itu. Silakan. Kalau memang belum ada atau mungkin masih ada ganjalan atau belum ready, tidak apa-apa. Tapi saya akan mendoakan saat ini untuk siapapun yang ada saat ini pada Zoom ini, baik itu tim Harvest, baik itu orang yang masuk ingin sembuh,
Saat ini saya akan mendoakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat satu persatu dari kami semua Tuhan. Apapun kendala kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan, ingin bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan, kami tidak kuat Tuhan. Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang memberikan kami kelegaan. Engkau yang memberikan pikuk kelegaan, sukacita, damai. Saat ini Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah satu persatu dari kami Tuhan. Agar kami mengadakan pelepasan Tuhan. Apapun yang kami ikat di dunia ini Tuhan, akan terlepas di surga juga. Apapun yang kami ikat di dunia ini Tuhan akan terikat di surga. Dan apapun yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saat ini biarlah kami mau mengikat hal-hal yang Engkau inginkan Tuhan. Yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Yang menjadi visi-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Tuhan, kami percaya mukjizat itu Engkau sudah sediakan. Tapi Engkau menginginkan hati kami Tuhan. Hati kami yang rendah hati kami yang mau sujud di bawah kaki-Mu, hati kami yang mau menghadap Engkau dan bertobat Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan saat ini hidup kami di bawah kaki-Mu, di bawah naungan-Mu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami sudah percaya saat ini kami sudah ada di dalam naungan-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang mendengar semua ini dan menerima apapun yang sudah kita doakan, mengatakan amin. Amin.